Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan kembali mengupdate informasi mengenai pemberkasan CPNS 2019 yang sudah berakhir di tanggal 21 November 2020. Oke, sekarang kita akan membahas kapan nih kira-kira kalian akan mulai bekerja. Tapi sebelum kalian lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke teman-teman, di sini saya akan membacakan sebuah berita atau artikel dari kompas.com mengenai pemberkasan CPNS 2019 yang sudah tutup di tanggal 21 November 2020 kemarin ya. Nah, jadi sesuai yang dikutip pada kompas.com ya, bahwa masa pemberkasan bagi peserta yang lulus seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2019 dijadwalkan berakhir pada hari ini, Sabtu 21 November 2020. Berarti kemarin ya teman-teman. Nah, sebelumnya tahap pemberkasan dijadwalkan dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan 15 November. Namun pihak BKN memperpanjangnya menjadi 21 November 2020. Pemberkasan ini terdiri dari pengisian daftar riwayat hidup atau DRH dan mengunggah sejumlah dokumen yang dipersyaratkan. Dilansir kompas.com 15 November 2020, masa pemberkasan diperpanjang karena terdapat sejumlah alasan mulai dari teknis, mengakomodir peserta yang mengundurkan diri, hingga adanya permintaan dari instansi. Ya, jadi mungkin salah satu alasan juga kenapa instansi meminta adanya perpanjangan waktu untuk pemberkasan via SSCN ya atau pengisian DRH-nya, karena seperti di instansi saya kemarin juga masa sanggah mereka itu dilakukan perpanjangan. Jadi bukan dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 3 November, tapi bahkan sampai dengan tanggal 10 November mereka masih menganalisa sanggahan dari peserta yang tidak lolos, sehingga mengakibatkan peserta CPNS di instansinya itu tidak bisa mengisi DRH sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh BKN ya teman-teman. Jadi itulah mungkin alasannya kenapa ada perpanjangan ini sampai dengan tanggal 21 November 2020. Nah, lalu kapan peserta yang lulus seleksi CPNS ini mulai bekerja? Nah, jadi PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN, Bapak Pariono mengungkapkan, peserta yang lulus seleksi CPNS 2019 akan menunggu surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT. Dan SPMT ini kan dikeluarkan oleh masing-masing instansi ya teman-teman. Jadi dengan adanya SPMT ini pula akan menandakan kalian akan mulai dihitung gajinya dari tanggal yang tercantum pada SPMT itu. Nah, jadi TMT itu beda ya dengan SPMT. Kalau TMT kan dijadwalkan itu insya Allah di tanggal 1 Desember 2020. Artinya di sana kalian akan resmi mendapatkan NIP dan SK CPNS kalian. Tapi belum tentu di TMT itu kalian juga sudah berjalan gajinya di tanggal segitu. Nah, karena untuk perhitungan gaji itu adalah ketika kalian mendapatkan SPMT. Dan tanggal SPMT dari masing-masing instansi itu berbeda ya teman-teman. Mungkin ada yang tanggal 1 Januari SPMT-nya, ada yang tanggal 10, ada yang bahkan bulan Februari SPMT-nya. Jadi tiap instansi itu beda ya, karena kan SPMT ini dibuat oleh masing-masing instansi. Jadi kalau misalnya tanggal 1 Januari kalian baru mendapatkan SPMT dari instansi kalian, maka berarti kalian baru akan mendapatkan gaji yang 80% itu ya, karena baru CPNS di tanggal 1 Januari itu sesuai dengan tanggal yang tercantum di SPMT. Nah, di sini juga dikatakan di kompas.com, kapan mereka akan mulai bekerja tercantum dalam surat tersebut. SPMT ya maksudnya. Misalnya tercantum 1 Januari 2021, maka yang bersangkutan harus mulai masuk bekerja sebagai CPNS pada tanggal tersebut. Akan tetapi sebelum mulai bekerja, ada beberapa tahapan yang masih perlu dilakukan usai pemberkasan.
Nah, yang pertama adalah penetapan NIP. Bapak Paryono mengatakan tahap setelah pemberkasan yang harus dilalui peserta yang lulus seleksi adalah penetapan menjadi CPNS. BKN akan melakukan proses validasi data peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil verifikasi masing-masing instansi terhadap kelengkapan dokumen yang diunggah peserta di portal SSCN. Setelah ini pemberkasan prosesnya penetapan NIP, kata Bapak Paryono pada kompas.com Sabtu 21 November 2020. Nah, ia mengatakan proses validasi data peserta lulus seleksi CPNS merupakan rangkaian dari tahapan penerbitan nomor induk pegawai atau NIP ya, yang ditetapkan BKN setelah memperoleh usulan dari instansi. Ia menjelaskan instansi akan melakukan usul NIP ke BKN sampai dengan akhir November 2020. Nah, jadi ini teman-teman, sesuai yang telah saya sampaikan di video sebelumnya tentang siaran pers BKN, bahwa cepat tidaknya kalian mendapatkan NIP kalian atau TMT kalian itu tergantung dari instansi kalian. Cepat tidaknya mereka mengajukan berkas-berkas CPNS ke BKN. Bahkan ya di bulan ini sudah ada loh instansi yang mendapatkan NIP untuk para CPNS di instansi mereka. Karena para panitia seleksi CPNS di instansi tersebut memang cepat menyelesaikan verifikasi berkas para peserta CPNS-nya ya teman-teman. Tapi kan tiap instansi itu beda ya teman-teman, mungkin hambatannya pun pasti beda. Makanya ada yang cepat, ada yang lambat dalam verifikasi berkas para peserta CPNS. Tapi nggak apa-apa ya, biar lambat yang penting kalian akhirnya mendapatkan NIP-nya. Nah, poin yang kedua, TMT CPNS 2019. Jadi, usul NIP dari instansi diharapkan masuk ke BKN itu di bulan November. Sehingga Paryono menjelaskan, terhitung mulai tanggal atau TMT CPNS 2019 dapat ditetapkan per 1 Desember 2020. Ia mengatakan untuk TMT diusahakan tidak mundur dari tanggal yang sudah dijadwalkan sebelumnya. TMT tetap tidak mundur. Untuk DRH itu kan sudah diperiksansi. Jika ada yang salah atau kurang akan dikasih notifikasi, ujarnya. Setelah penetapan TMT ini, para CPNS 2019 tinggal menunggu surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT untuk memulai bekerja. Selanjutnya, untuk yang mengundurkan diri, diberitakan sebelumnya peserta yang mengundurkan diri dari CPNS 2019 bisa terkena sanksi. Konsekuensi bagi peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi CPNS atau sudah mendapat persetujuan NIP atau NIP serta pada saat menjalani masa percobaan CPNS, dikenakan sanksi berupa tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya. Ketentuan sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 23/19 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 dan Peraturan BKN Nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman info untuk hari ini. Jadi setelah kalian menyelesaikan pemberkasan kalian yang berakhir di tanggal 21 November 2020 kemarin, kalian masih harus menunggu adanya penetapan NIP, kemudian TMT kalian sampai dengan adanya surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT dari instansi kalian. Nah, jadi dari SPMT itulah kalian bisa mulai bekerja per tanggal sesuai dengan yang tercantum pada SPMT tersebut. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.